Hai, kembali lagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa ya? Ya, benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Pengen tahu apa saja benda-benda di sekitar kita? Yuk, kita belajar. Assalamualaikum, kembali lagi kita akan belajar di tema 3 kelas 3 SD. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita belajar bersama mengenai benda-benda di sekitar kita. Namun sebelum belajar, kita baca dulu doa sebelum belajar. Selesai. Oke teman-teman, selanjutnya silakan kita mempelajari pelajaran pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan belajar aneka benda di sekitarku tema 3 subtema 1 kelas 3. Teman-teman tahu apakah itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup dan mati adalah benda hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya buku, pulpen, meja, pensil, dan lain-lain. Sifat fisik benda yang pertama yaitu warna. Yang kedua, bentuk. Yang ketiga, ukurannya. Benda terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Contohnya, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Benda terbuat dari plastik. Plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Contohnya ember, gayung, botol minum, dan sendok sayur. Cara mengurangi sampah plastik yang pertama yaitu reduce, berarti mengurangi pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Karena semakin banyak barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin banyak juga sampah yang diperoleh. Contohnya yaitu mengurangi pemakaian kertas dalam mengirim surat dengan menggunakan email untuk mengirim surat. Yang kedua ada reuse. Reuse berarti memakai atau menggunakan kembali. Reuse merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan agar mengurangi sampah atau limbah dari barang tersebut. Contohnya yaitu menggunakan tas keranjang apabila ke pasar dan kantong plastik. Yang ketiga yaitu recycle, berarti mendaur ulang. Recycle merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi, seperti sampah organik menjadi non-organik. Contohnya itu kemasan plastik didaur ulang, tas atau dompet, gelas minuman didaur ulang menjadi keranjang tempat air minum, dan lain-lain. Benda terbuat dari kaca. Kaca dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh, kemudian dibentuk sesuai dengan keperluan, contohnya gelas, cermin, piring, dan lain sebagainya. Benda terbuat dari logam. Logam yang digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah logam yang tidak mudah berkarat, juga tahan panas, seperti seng dan aluminium yang digunakan untuk panci dan penggorengan. Benda terbuat dari karet. Semuanya yang berasal dari pohon karet atau telah mengalami proses pengolahan, contohnya ban, balon karet, sol sepatu karet, selang air, penghapus karet.
Bahan berbentuk benda dan sifatnya. Sifat-sifat kayu yang pertama yaitu keras dan kuat teman-teman. Yang kedua, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat basah. Sifat-sifat plastik. Yang pertama merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. 2. Plastik juga ringan, tidak mudah pecah. 3. Mudah dibentuk. Dan yang keempat, tembus pandang. Sifat-sifat kaca. Yang pertama berwujud padat. 2. Kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang. 3. Tahan panas. 4. Mudah dibentuk jika dipanaskan. Dan 5. Tidak menyerap air. Sifat-sifat logam. Yang pertama, sebagian besar logam berbentuk padat. Logam bersifat keras, kuat, dan lentur. Yang ketiga, tidak menyerap air. Yang keempat, tidak mudah terbakar api. Yang kelima, penghantar panas yang terbaik. Dan yang keenam, beberapa logam tidak mudah berkarat. Sifat-sifat karet. Yang pertama, kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan. 3. Tidak tembus air. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, teman-teman mungkin sudah jelas ya bahwa benda-benda di sekitar kita itu sudah sangat banyak. Ada benda mati dan benda hidup. Nah, teman-teman juga sudah bisa membedakan mana benda mati dan benda hidup. Dan juga ada bahan-bahan pembuat benda-benda tersebut. Dari mulai kayu, plastik, kertas, logam, dan karet. Nah, semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar walaupun belajar di rumah. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.